Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizul Fikri dari tim HCM. Pada pagi kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul dengan AI Generated Image. Berikut adalah konten yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah introduction atau pengenalan. Kemudian ada history atau sejarahnya. Dan kemudian how atau bagaimana cara kerja dari AI generated image itu, kemudian usage atau kegunaan dan keuntungan, kemudian addition tambahan, kemudian yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Baik, langsung saja masuk ke introduction. Apa itu generated image? AI generated image ini adalah representatif visual yang dibuat oleh artificial intelligence atau yang bisa disingkat dengan AI, biasanya melalui model machine learning yang telah dilatih pada data visual dalam jumlah besar. Adapun AI generated image ini dilatih menggunakan deep learning untuk dipelajari atau diekstrak polanya untuk digunakan nantinya untuk mengolah atau membuat data baru, bisa alami ataupun realistik. Tujuannya itu membuat gambar untuk grafik desain, kemudian gambar komik, atau juga film ataupun video. Kemudian lanjut ke history. Perkembangan AI sudah eh, akarnya mulai dari tahun 50-an, yaitu mulai dari perkembangan komputer grafik. Pada saat itu komputer grafik masih hanya untuk membuat simple shape dan juga uh, sebuah garis atau kumpulan garis. Kemudian pada tahun 70-an sampai dengan 80-an, seiring dengan perkembangannya komputer, maka teknik image processing itu juga mulai berkembang sehingga uh, image manipulation itu sudah mulai ada. Jadi orang sudah bisa mengalter pixel ataupun menambahkan filter ke image. Kemudian para peneliti juga mulai mengeksplorasi konsep AI seperti pattern recognition dan neural networks yang nantinya memainkan peran penting dalam image generation. Kemudian pada tahun 90-an ini mulai menonjol neural network dalam perkembangan uh, artificial intelligence. Namun masih terbatas dalam melakukan image generation. Kemudian computer vision juga mulai berkembang. Computer vision itu adalah bidang di mana itu tujuannya adalah membuat komputer agar bisa menginterpret atau memahami informasi visual. Periode perkembangan algoritma juga mulai berkembang, jadi sudah bisa mengerjakan task seperti deteksi objek dan klasifikasi gambar. Ini merupakan fondasi dasar uh, dari generated image. Kemudian lanjut ke rise of generative models. Awal tahun 2000-an uh, muncul uh, generative models. Apa itu generative models? Generative models itu sistem AI yang berguna untuk membuat dari data baru yang hampir mirip dengan dataset yang sudah diberikan. Teknik seperti principal component analysis dan independent component analysis digunakan untuk menghasilkan gambar dan tekstur, walaupun masih low resolution. Kemudian pada tahun 2006, ini mulai muncul deep learning. Kemudian pengenalan deep learning oleh karya Geoffrey Hinton dan rekan-rekannya ini yang terkenal merevolusi bidang generative image.
Model deep learning seperti convolution neural network itu terutama convolutional neural network itu sangat efektif dalam terkait proses image. Jadi itu mengarah ke computer vision. Jadi sangat berkembang mulai dari tahun 2006. Jadi itu menjadi fondasi yang lebih advance untuk generative image. Kemudian lanjut ke breakthrough with generative adversarial networks atau yang bisa disingkat dengan GANs. Terobosan besar dalam pembuatan gambar AI datang dengan diperkenalkannya Generative Adversarial Networks oleh Ian Goodfellow dan timnya. Apa itu GANs? GANs itu dia itu kayak model uh, yang memiliki dua neural network, yang satu ada yang dinamakan generator, kemudian yang satu lagi dinamakan diskriminator, di mana generator itu fungsinya untuk membuat fake sample yang kemudian akan dikirim ke diskriminator untuk dievaluasi apakah itu fake atau true. Jadi ini proses untuk meningkatkan gambar eh, secara berkala untuk menjadi lebih realistik. Kemudian lanjut ke pertengah tahun 2010, berarti tahun 2014-2013, varian GAN mulai dikembangkan dengan kemampuan uniknya masing-masing. Kemudian tahun 2015 sampai dengan 2019 itu muncul variational autoencoders atau yang disingkat dengan VAAs, menjadi model generatif populer selain GAN. VAE belajar encoding input data ke dalam latent space dan kemudian mengkodekannya untuk menghasilkan data baru. Apa itu latent space? Latent space itu seperti wadah eh, yang berisikan data yang sudah dikompres namun masih representatif data aslinya. Dia berbentuk vektor-vektor. Kemudian lanjut ke modern era pada tahun 2020. Ini mulai diperkenalkannya DALL-E pada tahun 2021. Model berbasis transformator yang mampu menghasilkan gambar dari deskripsi teks. DALL-E ini dia berbasis OpenAI dan mempunyai dataset yang masif. Kemudian lanjut ke tahun 2020 sampai dengan 2023, ini muncul diffusion model dan stable diffusion. Diffusion ini dia tekniknya uh, dengan menambahkan noise atau untuk learningnya dia mengurangi noise secara berkala sehingga dia bentar, bentar. Untuk learning dia menambahkan noise hingga uh, full noise sampai itu berulang-ulang terus sampai dia bisa mereverse proses tersebut dan mendapatkan gambar yang mirip tapi tidak sama. Kemudian pada tahun 2023 sampai sekarang, fokusnya telah bergeser ke peningkatan pengendalian dan penyesuaian gambar yang dihasilkan. Jadi ini lebih ke pembelajaran untuk uh, prompt engineering seperti itu. Kemudian lanjut ke bagaimana kerja dari AI Generative Image. Ini adalah arsitektur dari GAN. Jadi dia punya dua neural network. Yang satu adalah generator, kemudian diskriminator. Generator dia mendapatkan input dari latent space berupa vektor. Kemudian di generator model dia diolah menjadi gambar, gambar fake. Kemudian dikirim ke diskriminator. Di diskriminator dia juga dikirim sampel, tapi itu gambar asli. Kemudian diskriminator ini dia menentukan gambar yang asli atau palsu. Yang mana yang asli itu dia kasih satu dan yang palsu nol. Jika diskriminator berhasil mengetahui kalau yang dikirim generator model itu fake, maka
dia mendapatkan update ke diskriminator. Sebaliknya, jika generator berhasil menipu diskriminator, maka eh, generator mendapatkan update sehingga dia bertambah bagus. Jadi prosesnya dia berulang-ulang terus, maka ini adversarial, makanya dia dinamakan adversarial karena dia selalu bersaing. Kemudian lanjut ke stable diffusion. Pertama ini ada input stage, di mana ini dia mendapatkan ada dua ya, dari mengambil dari website dan diinputkan langsung image-nya. Dimana kalau dia mengambil data dari website, itu dia harus meminta izin. Meminta izinnya bagaimana? Dia biasanya di media sosial itu dia pertama-tama ada terms and agreement. Jadi yang kalau membaca itu dia kadang ada supaya image yang dipost di media sosialnya itu bisa diambil atau bisa diubah sama si media sosialnya itu. Kemudian masuk ke dataset dan masuk ke learning stage. Di sini, nah ini yang disebutkan di page sebelumnya ini, dia menambahkan noise bertahap sampai sampai dia full noise-nya. Ini berulang-ulang terus sampai dia bisa memprediksi pola dari noise tersebut. Dan dia bisa mereverse prosesnya itu dan membuat image yang sama, tapi yang hampir sama tapi beda. Kemudian update algoritmanya dan menghasilkan trained algoritma. Ketika kita menginputkan prompt, di sini dia sudah ada predicted noise-nya. Dan di sini nih juga eh, proses yang berulang untuk menghilangkan noise. Kemudian di decode muncullah final yang sudah tidak ada noise. Kemudian di tes overfitting. Jika overfitting itu emang menjiplak ya. Jadi nggak boleh overfitting. Kemudian lanjut, eh, ini skip. Eh, Kegunaan atau keuntungan ya, dari AI generated image. Yang pertama itu ada cost efisien. Penggunaan AI image ini mengurangi budget yang dikeluarkan, seperti kita tidak perlu menyewa seniman atau fotografer seperti itu. Kemudian customization, dengan AI generate image dapat membuat image dengan semau kita. Kita bisa menambahkan apa saja yang uh, mungkin tidak mungkin ada gitu di yang bisa kita lihat di aslinya. Kemudian flexibility and adaptability, dengan dapat dengan mudah mengedit atau altering image. Ini bisa ngedit dengan mudah, ngedit foto, contohnya kayak Adobe Photoshop. Kemudian time saving, kemampuan AI bisa menghasilkan image dengan cepat seperti itu. Kemudian eh, pasti ada kekurangannya. Yang pertama itu lack of authenticity. AI ini tidak, kalau kita lihat AI itu kita bisa merasakan dia itu uh, tidak ada emotional depth atau uh, hampa rasanya. Kemudian uh, over reliance on technology bisa mengurangi kreativitas karena kita terlalu tergantung dengan tools yang diberikan. Jadi kita tidak perlu memikirkan gitu. Kemudian ethical dilemmas. Gambar yang dihasilkan AI dapat dimanipulasi atau disalahgunakan, seperti AI itu bisa membuat peristiwa yang tidak pernah terjadi. Jadi bisa buat menipu orang atau ya, seperti itu. Jadi kita uh, pada zaman sekarang ini kayaknya susah untuk percaya ke gambar ataupun video. Kemudian saya ingin menambahkan, ini ada kontroversi pada tahun 2022 tentang lomba
digital art, lebih tepatnya ke digital manipulation art sih. Jadi ini oleh orang bernama Jason M. Allen dengan karyanya bernama Space Opera Theater. Dia menggunakan AI art dibantu oleh Midjourney. Midjourney itu tools AI yang bisa dipakai di Discord. Jadi dia mendapat juara di lomba AI di lomba art digital art tersebut. Dan jurinya itu tidak tahu kalau dia ini memakai AI generated art. Tapi setelah dikasih tahu eh, jurinya ini kalau dia memakai AI, dia tetap eh, dia tetap akan katanya akan mendapatkan juara itu. katanya. Jadi ini menimbulkan pertanyaan buat saya kalau apakah AI ini di value atau mengurangi value untuk seniman ya terutama seniman atau fotografer di zaman sekarang. Eh, karena ini dalam konteks human versus AI ya. Jadi bisa saja AI menggantikan manusia terutama di uh, pelukis-pelukis atau artis uh, gambar komik gitu. Kalau ada pendapat bisa di chat. Lanjut ke conclusion, ke kesimpulan. Jadi image yang dihasilkan AI itu ya ada keuntungan ada kerugian seiring perkembangan. Meskipun mempunyai potensi untuk menciptakan bentuk seni yang baru dan unik, namun kurang memiliki emotional depth dan sentuhan pribadi seperti seni tradisional. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.